mau tanya ya, bagaimana suasana terkini di IKN Nusantara. Kita lihat. Ya, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana. Ini ada teman kita ya, Reza ya, ada Friska Clarissa di IKN Nusantara. Selamat pagi, Friska. Ya, Friska, bagaimana persiapan jelang upacara menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih di IKN Nusantara? Ya, Jihan, Reza, rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara akan segera dimulai sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi yang jelas hari ini di 10 tahun saya menjadi wartawan kepresidenan, saya berbangga karena saya menjadi salah satu saksi sejarah untuk menyaksikan upacara peringatan kemerdekaan pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Suasananya pasti meriah karena ada nuansa yang berbeda. Kalau di tahun-tahun sebelumnya selama hingga peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, ke-78 Republik Indonesia tahun lalu, itu dilakukan di Istana Merdeka. Tapi tahun ini yang berbeda adalah dilakukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ada banyak sekali yang berbeda, termasuk juga dalam tata urutan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Nanti saya akan ceritakan kepada Anda. Tapi yang jelas memang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini punya tagline-nya adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dengan slogan itu pula lah Ibu Kota Nusantara jadi pusat peringatan detik-detik proklamasi. Pengibaran bendera Sang Merah Putih akan dilakukan perdana di sini di Ibu Kota Nusantara. Anda bisa mendengar suara musik sudah mulai dikembangkan di sini karena memang rangkaian hiburan akan segera dimulai. Termasuk di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Saya akan perlihatkan kepada Anda, saudara. Persiapan sudah dilakukan. Yang Anda lihat di bagian tengah itu nanti akan menjadi hal yang berbeda. Kalau biasanya bendera Sang Merah Putih ini akan diserahkan oleh Inspektur Upacara, yakni Presiden Joko Widodo di mimbar utama. Kalau di Istana Merdeka, di Ibu Kota Nusantara nanti Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo akan menyerahkannya ke meja penyerahan bendera di tengah sana. Ada filosofinya. Luas lingkarannya kurang lebih 8 meter persegi melambangkan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Lalu tinggi anak tangganya 17 cm melambangkan 17 hari kemerdekaan, tanggal 17 bulan Agustus. Lalu panjang jarak mimbar dari tempat duduk ke tempat bendera diambil oleh Inspektur Upacara nanti, Presiden Joko Widodo, sepanjang 45 meter yang melambangkan tahun 1945, tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kali ini yang berbeda adalah bukan hanya soal tata urutannya, tapi juga bagaimana nuansanya di Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara ini penuh dengan pro, kontra, tapi dalam masa pemerintahan, di akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi melaksanakan upacara di Ibu Kota Nusantara di IKN. Dan dapat Anda lihat juga, saudara, undangan sudah bisa memenuhi area halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara di tempat yang sudah disediakan. Kalau tadi saat saya melaporkan kepada Anda masih belum bisa memasuki area ini, saat ini sudah bisa memasuki area yang dibagi menjadi beberapa titik. Ada undangan di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri layar Anda, itu adalah undangan dari warga dan tokoh masyarakat sekitar. Sementara yang ada tepat di belakang saya itu nanti untuk undangan VIP atau yang terdiri dari pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara nanti akan berada di sana. Dan di peringatan kali ini juga kita lihat bahwa jadi momen pertama dilakukan di 2 tempat. Apa yang berbeda? Untuk pengibaran bendera Sang Merah Putih nanti akan dilakukan di sini, di Ibu Kota Nusantara, dan akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga nanti akan dihadiri juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara di Istana Merdeka ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka beserta juga para tamu undangan lain. Mengapa dibagi 2? Karena kalau kita tahu bahwa di Ibu Kota Nusantara awalnya diagendakan akan ada 8.000 undangan di sini, tapi berdasarkan kesiapan hingga detik terakhir
terakhir akhirnya diputuskan sekitar 1.400 undangan yang ada di sini yang bisa masuk ke area Istana Negara IKN. Tapi juga untuk warga yang tidak bisa masuk ke area ini disediakan titik lain, yakni di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Di sana warga juga bisa menyaksikan langsung peringatan detik-detik proklamasi di IKN. Tadi kami melihat Presiden Jokowi sudah tiba di Istana Negara dan nanti juga akan masuk ke area upacara beserta tamu-tamu VIP lainnya. Nah, untuk petugas upacara juga sudah diumumkan bahwa nanti yang akan bertugas untuk pagi hari ini adalah tim Nusantara Baru. Dibagi menjadi dua, tim Nusantara Baru dan Indonesia Maju. Tim Nusantara Baru ini nanti akan ada pembawa bakinya, yakni Livenia Evelyn dari Kalimantan Timur. Lalu ada pembawa cadangan bakinya Lutfiah Naura Syifa dari Sulawesi Tenggara Paskibraka. Lalu dan POK 8 ada Vivandra Ardiansyah. Lalu pengerek Tri Adiaksa dari Sulawesi Selatan dan pembentangnya adalah Akmal Faiz dari Jawa Tengah. Nanti kita akan lihat bagaimana peringatan kemerdekaan, peringatan detik-detik proklamasi perdana dari Ibu Kota Nusantara yang saya tekankan sejak tadi karena ini adalah momentum bersejarah. Kami masih akan melaporkan dari sini, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Anda, Jihan dan Reza di studio. Baik, terima kasih Friska Clarissa melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur. Kami juga nantinya